7 jurus guru BK hebat, karena memang dari program kementerian kita seluruh guru kelas atau guru wali nantinya juga paling tidak harus memiliki dasar-dasar dalam membimbing murid atau peserta didik kita di sekolah. Di sini ada gambar kartu 7 jurusnya. Nanti insya Allah akan kita bahas satu persatu. Oke, jurus yang pertama itu, sebelum masuk ke jurus pertama, saya jelaskan sedikit kenapa harus 7 jurus gerak guru dari pendidikan lain untuk menjadi guru BK, dan itu juga sudah hampir banyak yang pensiun gitu. Kemudian masalah siswa makin kesini itu makin kompleks, apalagi ketika kita menghadapi generasi zaman sekarang, itu mungkin agak banyak berbeda dengan bagaimana kita ketika di masa-masa seperti mereka kemarin. Kemudian yang ketiga, guru lain mungkin ada beberapa guru ataupun sebagian besar yang belum mempunyai keterampilan mengambil langkah strategis untuk memperkuat kapasitas guru BK dan guru non BK. Nah, gitu, agar semua guru bisa membimbing murid dengan keterampilan dasar BK. Nah, itu yang akan kita bahas. Kemudian ini dia 7 jurus BK-nya. Ada 5 jurus di atas itu aspeknya kita pada murid. Nah, 2 jurus yang di bawah itu aspeknya berkaitan dengan sistem kita di sekolah. Jadi bukan antara guru dan murid saja. Next, kita lanjut. Nah, ini jurus yang pertama, kenali potensi. Nah, kenali potensi ini berkaitan dengan asesmen minat dan bakat siswa. Tujuannya adalah guru mampu membantu murid mengeksplorasi potensi, minat, dan bakat melalui teknik asesmen pendidikan. Nah, makin kesini itu makin banyak cara kita untuk mengetahui ataupun menilai tentang bakat dan minat dari murid-murid kita. Nah, kenali potensi. Nah, di sini saya mengambil aplikasi dari Aku Pintar. Nah, di aplikasi Aku Pintar ini ada 4 asesmen yang bisa dinilai. Itu ada tes gaya belajar, minat bakat, kejurusan, dan karir yang akan yang sesuai dengan potensi mereka. Nah, berhubung kemarin waktu kita terbatas, jadi kami hanya bisa mengerjakan asesmen yang tentang tes gaya belajar. Nah, tes gaya belajar ini ada 3 gaya belajar yang sama kapasitas, kemampuan ataupun minat dan bakat serta gaya belajar mereka gitu. Ada yang mereka justru unggul di gaya belajar yang visual. Jadi ketika mereka ingin mendapat atau mempelajari sesuatu, mereka itu harus dengan daya lihat mereka. Nah, lebih mudah mengingat informasi itu dalam bentuk gambar, grafik. Kemudian saat memahami pelajaran cenderung membayangkan dalam pikirannya. Nah, itu gaya belajar peserta didik atau murid kita yang dengan visual. Nah, strategi pembelajarannya seperti apa? Itu otomatis kita harus menggunakan gambar, peta konsep, video, dan sebagainya. Kemudian kita juga mengajak peserta didik kita atau murid kita untuk mewarna-warni atau mind map atau sketsa gitu, Ustazah. Nah, kemudian yang kedua yang belajar dapat paket nih, atau untuk merakit sesuatu yang kita beli atau entah merakit kursi, meja atau apa. Nah, kita itu termasuk orang yang ingin merakit itu membaca dulu cara perakitannya atau mendengarkan penjelasan dari orang lain yang pernah merakitnya, atau justru kita langsung coba aja mau praktek. Nah, kita kan beda-beda tuh. Begitu juga murid kita, petunjuknya gimana. Ada yang seperti itu, berarti itu lebih dominan ke visual learning. Tapi ada orang yang, oh kemarin saya baru beli paket itu, cara pasangnya itu begini. Mendengarkan penjelasan orang lain, berarti dia lebih identik dengan auditory learning. Nah, ada juga orang yang udahlah nggak perlu tuh buku petunjuknya, langsung aja rakit. Nanti kalau misalnya salah kita bongkar lagi. Nah, itu mereka lebih cenderung suka yang langsung praktek atau gaya belajar yang kinestetik. Nah, itu kelola emosi. Nah, ini semua kita berlaku ya, Ustazah ya, karena hingga detik ini pun kita juga mungkin masih ada yang belum bisa mengelola ataupun mengenali emosi kita seperti apa gitu. Nah, di sini pembelajaran sosial
cuma pintar, tapi juga sadar dan tenang. Nah, gitu ya. Tujuannya adalah guru membekali siswa dengan keterampilan mengenali dan relasi yang sehat. Nah, tadi saya sudah memberikan kertas kepada ustazah, sebuah kertas putih. Nah, kita bermain kertas emosi dulu sebelum kita mengajak atau sebelum kita mengenali emosi murid kita dan mengajak mereka untuk mengelola emosi mereka. Kita kenali dan kelola emosi kita terlebih dahulu, ya. Boleh ustazah ya? Kita ikuti instruksinya ya. Silakan dipegang kertasnya masing-masing. Ya, boleh. Nah, iya. Setiap peserta akan menerima satu lembar kertas sebagai simbol emosi. Anggaplah kertas yang saya berikan tadi sebuah kertas putih. Sebuah cerita. Nanti peserta diminta untuk merespon cerita tersebut melalui kertas. Jika merasa senang, kertas itu boleh diusap-usap ya. Ya, kertasnya boleh diusap. Jika merasa kesal, kertasnya boleh diremas. Boleh diremas atau dikeringkan. Kemudian jika merasa marah, kertasnya boleh disobek. Paham ya ustazah? Kalau misalkan senang, kertasnya boleh dielus-elus. Kalau ternyata atau diusap. Kalau ternyata kesal, kertasnya diremas. Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun beberapa meter sebelum sampai ke sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah Bapak Ibu mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Coba gimana respon kita terhadap kertas kita? Ya, lanjut. Langsung kesal ya. Lanjut ya. Oke, lanjut ya. Sampailah Bapak Ibu di kelas, hampir semua siswa datang tepat waktu. Namun belum sempat suasana stabil, Anti masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bapak Ibu." Oke, lanjut. Pelajaran pun dimulai. Namun saat menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan tadi, Bapak Ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Nah, dicari ke sana kemari tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa Bapak Ibu melanjutkan mengajar seadanya. Bayangan aktivitas mengajar yang seru yang sudah disiapkan tadi buyar seketika. Iya. Oke. Next. Di tengah pelajaran, bagaimana kondisi kertasnya? Nah, yuk kita gali ya. Kita diskusi dan gali makna. Bagaimana kondisi kertas ustazah yang pegang sekarang, yang dipegang sekarang? Masih utuh? Ada yang masih utuh? Gak ada yang koyak? Ada yang masih utuh ya? Apakah ustazah merasa menyesal dengan apa yang sudah dilakukan pada kertas? Tidak? Ada yang iya? Nah, jika kertas itu adalah siswa kita, bagaimana seharusnya kita bersikap? Apakah kita ketika tahu dia terlambat kita langsung emosi? Nampak dia tidur lagi kita langsung emosi? Nah, terkadang masih ada orang yang beranggapan seperti itu, ustazah. Karena dia udah dengan kondisi emosionalnya pagi tadi yang kesal juga, gitu kan? Nah, tanpa mereka mencari tahu terlebih dahulu kenapa murid ini terlambat dan tanpa menggali lagi kenapa. Sekilas sedikit tentang kelola emosi. Jadi kita juga udah bisa mengenali emosi kita terlebih dahulu. Begitu pula kita nanti ketika melihat murid kita, apakah dia dengan kondisi yang murung, kondisi yang cemberut atau happy seharian. Kadang ada murid kita yang senyum-senyum aja satu hari itu, berarti emosinya kadang-kadang lagi happy. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke jurus yang kelima dengan daya lenting ustazah, sama dengan daya lenting, yaitu kalau kata-katanya daya lenting itu kan anak hebat itu bukan yang gak jatuh, tapi yang terus bangkit. Nah, jadi tujuannya apa? Guru melatih murid punya daya tahan saat gagal, ditolak, kecewa, atau tertekan. Nah,
ini semua pasti pernah dialami oleh ujian-ujiannya atau tugas atau PR-nya. Nah, ada juga yang mungkin ketika mereka belum berhasil mengikuti prakteknya. Nah, itu semua terjadi pada murid kita. Hanya saja, apakah mereka sudah memiliki daya lenting dalam dirinya ketika mereka itu? Nah, daya lenting mengapa penting? Daya lenting atau resiliensi itu merupakan kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi yang namanya kesulitan. Nah, bukan sekedar tidak menyerah, tapi juga kemampuan untuk beradaptasi, belajar, dan terus berkembang. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan yang Ustadz bahas tadi ataupun kemarin yang Ustazah mengikuti pembelajaran mendalam yang tentang fixed mindset dan growth mindset. Ini ada kaitannya. Nah, ini dia atau jurus BK-nya ya. Ketika konsepnya tentang kesuksesan, kalau murid yang punya fixed mindset, dia akan beranggapan saya bisa sukses jika saya punya bakat. Tapi kalau di growth mindset, murid itu saya nggak bisa. Itu murid yang fixed mindset. Ayo nak, coba lagi nanti. Saya nggak bisa Zah. Nah, tapi kalau murid yang memiliki growth mindset, dia bukan bilang tidak bisa, tapi dia bilang belum bisa. Saya belum bisa. Walaupun nggak tahu nanti bisanya kapan, yang jelas saya belum bisa. Saya akan coba sampai bisa. Kemudian ketika menghadapi masalah, murid yang memiliki fixed mindset itu mengapa masalah ini terjadi pada saya? Apakah itu ada pada diri kita? Sebelum kita melihat ke murid kita lebih ke fixed mindset atau growth mindset? Itu ustazah sendiri lah yang tahu kan? Karena pasti akan menyadari, oh ternyata selama ini saya seperti ini, gitu. Nah, memberikan umpan balik kita, kalau kita orang yang growth mindset itu kita akan fokus pada perilaku, bukan fokus pada personal. Contohnya, kamu ini memang selalu ceroboh. Terkadang kita secara tidak langsung ustazah pasti kita akan langsung menyalahkan murid kita. Itulah makanya hati-hati. Kadang-kadang kan ada yang seperti itu. Tapi yang sebenarnya kalau kita memang memiliki growth mindset dengan apresiasi. Jadi sebelum kita mengatakan kepada murid kita beri apresiasinya dulu. Ustazah senang dengan percaya diri. Seperti itu tidak gampang, karena di tengahnya kita koreksi. Nanti diakhiri kita apresiasi lagi. Kita seperti memberikan motivasi kepada murid kita. Nah, nanti presentasi berikutnya nak dipahami lagi materinya. Ustazah yakin kamu pasti bisa, supaya teman-teman juga mengerti apa yang kamu presentasikan tadi. Nah, seperti itu. Jadi awalnya kita apresiasi dulu tapi kalau pujian itu global dan fokus pada orang. Nah, itu kalau growth mindset itu biasanya lebih ke dukungan. Anak sebagai subjek, contohnya kamu pasti bangga pada dirimu. Tapi kalau pujian, orang dewasa yang sebagai subjek, bapak ibu bangga padamu. Harusnya kita kan mensupport, mengapresiasi murid kita dulu, gitu. Kemudian memberi kepercayaan. Kalau di dukungan itu memberi kepercayaan. Bapak ibu percaya kamu bisa belajar dari yang namanya kesalahan. Kalau anak membandingkan dengan orang lain, hebat, kamu dapat nilai paling besar di kelasmu. Jadi secara otomatis menimbulkan pemikiran pada diri murid kita, oh aku loh yang paling tinggi sekarang nih, gitu. Nah, kemudian yang terakhir mendorong keberanian. Itu untuk dukungan. Contohnya semua yang belajar supaya sepeda pasti sebelum kita koleksi, artinya tindakan yang kelihatan, ucapan yang dikatakan. Nah, sebenarnya ada di sini motif dibalik tindakan yang tidak kelihatan. Kan itu kayak gunung es yang di laut itu ya ustazah ya. Jadi sebenarnya yang terlihat di atas itu justru lebih dalam ke bawah. Nah, sebenarnya itu motifnya, keinginannya, kebutuhan, gestur tubuh dan raut wajahnya. Nah, itu dia. Kemudian ini tadi udah. Nah, ya, jurus keempat itu jaga konsistensi. Nah, kelima itu jalin koneksi. Nah, kalau tadi kita sudah jaga konsistensi,
yang kelima ini kita jalin koneksi. Sebelum kita beralih ini, jaga konsistensi ini kayak kebiasaan berkesadaran sesuai tadi dengan mengingatkan peserta didik kita ataupun murid kita ketika mereka belum sesuai dengan kebiasaan yang seharusnya. Gak ada salahnya kok Ustazah ketika melihat anak kita bajunya keluar yang harusnya dimasukkan, ketika kita melihat anak kita gak menggunakan peci dan lain-lain, itu kita gak apa-apa untuk bersama-sama saling mengingatkan agar mereka tetap dalam kebiasaan yang berkesadaran. Yang kelima, jurus kelima itu jalin koneksi. Nah, jalin koneksi ini komunikasi empatik, terkoneksi sebelum kita mengoreksi. Tujuannya apa? Tujuannya guru melatih, kata-katanya ada dengar jam, ya. D itu dedikasikan tubuh dan jiwa kita. E itu ekspresi, diperlihatkan. Jadi ketika kita ingin mendengarkan murid kita harus dedikasikan dulu tubuh dan jiwa kita tuh kalau untuk kita berhadapan sama dia. Kemudian kita ekspresinya itu kita perlihatkan. Jangan kita justru ketika murid datang ingin bercerita apa kita sibuk main handphone atau mungkin kita sibuk mengerjakan yang lain atau tidak menatap murid kita. Kemudian kan netral atau di mana di sekitar sekolah kita terserah. Nah, kemudian gangguan dihilangkan. Apapun gangguan di sekitar kita kesampingkan dulu karena kita harus fokus kepada murid kita. Amati isi pembicaraan. Jadi kita harus mendengarkan, mengamati juga sebenarnya apa yang ingin ceritakan kepada murid kita, kepada kita, dan berilah respon. Jamnya itu jangan dipotong. Jadi ketika murid kita bercerita, berilah respon, jangan dipotong. Ya, tidak memberikan fokus kepada mereka yang bercerita. Tapi ketika diubah tadi caranya, coba yang mendengarkan ini diam, amati, ikuti yang mendengarkan tadi. Ketika teman bercerita, bisa nggak kita menanggapi dan memberi responnya? Ternyata bisa. Nah, dari situ itu adalah contoh yang sangat sederhana. Nah, kira-kira seperti ini posisinya. Kalau yang duduknya seperti itu yang kayak diangkat kakinya sama murid yang pakai baju putih itu kan kurang sopan ya, terlihat kurang baik. Jadi lebih baik dengan posisi yang di belakangnya. Jadi duduk kepada sistem kita di sekolah, tidak antara murid dan guru saja, tapi antara murid, guru, bagian-bagian yang lain juga, apakah staf dan lain-lain itu juga termasuk di sini semuanya. Kerjasama multi pihak namanya Ustazah. Tidak ada murid yang hebat tanpa tim yang hebat. Nah, gitu. Jadi percuma rasanya kita melahirkan generasi hebat kita dari sekolah kita kalau kita dan pemangku kepentingan. Jadi artinya kita semua di dalam satu lingkungan sekolah itu harus saling bekerja sama, bukan masing-masingnya saja Ustazah. Apalagi kita sekarang sudah diberikan tugas untuk menjadi guru wali. Nah, ketika kita menghadapi masalah murid kita, sebelum kita oper kemana-mana dulu, kita dulu yang mengatasinya. Apakah kita sebagai wali kelasnya, ataukah guru walinya, atau guru mata pelajarannya, seperti itu. Karena perubahan murid perlu dukungan sistematik yang memastikan kesetaraan dan akses pendidikan yang berkualitas bagi murid. Nah, kolaborasi ini juga berperan dalam menutup kesenjangan pencapaian dan kesempatan antar murid. Nah, melalui guru atau guru BK mengintegrasikan sumber daya keahlian dari berbagai pemangku kepentingan. Jadi artinya itu berlaku untuk kita seluruh pemangku kepentingan ataupun seluruh rekan sejawat kita kelas. Nah, guru kelas ini juga berlaku untuk nanti di tingkat SD. Nah, peran utamanya kalau guru mapel itu pembelajaran yang mendidik melalui mata pelajaran dan pembentukan karakter murid. Kalau dalam guru BK, pelayanan yang memandirikan dalam mengembangkan potensi diri murid baik dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Kemudian kebutuhan kolaborasinya seperti apa? Samanya guru mapel itu orang tua, kepala sekolah, guru mapel, konselor, pihak luar sekolah yang terkait. Tidak beda jauh dengan guru BK, sumber kerjasamanya kita kembali ke saling kerjasamanya. Tadi guru BK antara guru kelas atau wali kelas, guru mapel, kepala sekolah, orang tua, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Masalah kesehatan mental serius. Nah, kolaborasinya ditambah lagi dengan eksternal, apakah itu dengan
dia. Bentuk-bentuk keterlibatan orang tua di sekolah sebagai berikut. Ini ada beberapa, tapi kita nggak ada perwakilan orang tua di sini ya. Jadi secara garis besar ini dia juga terlibat dalam kegiatan sekolah seperti paguyuban atau hadir di pembagian rapor dan lain-lain. Terakhir ada jurus ketujuh. Tadi kita sudah berkolaborasi bersama, artinya kita harus bisa menata situasi kita, lingkungan belajar yang bagaimana, lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Itulah yang harus kita ciptakan di sekolah kita, Ustazah. Sebelum anak bisa belajar, mereka harus belajar seperti bagaimana kita menciptakan nyaman, aman, dan menggembirakan itu. Di awal kita harus guru menciptakan ruang belajar yang bebas dari intimidasi, diskriminasi, dan tekanan. Nah, karena kalau murid kita di awal sudah mendapatkan 3 hal berat ini, percayalah dia tidak akan mencapai keberhasilan dalam belajarnya, gitu. Supaya sekolah kita bisa bagi murid itu jadi tempat pulang dan bukan tempat pelarian. Nah, sekolah aman dan nyaman, ini dia, mewujudkan lingkungan pendidikan yang sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual, serta bebas dari kekerasan bagi semua warga dan optimal serta menguatkan karakter positif. Nah, yang ketiga, mewujudkan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, itu dia 3 tadi. Ini dia aspek-aspeknya Ustazah, aspek aman, nyaman, dan menggembirakan. Ada ranah-ranahnya, nyaman di lingkungan, aman di ranah online, aman dari bencana, aman dari kekerasan. Nah, itu pastinya harus dapat pada diri peserta didik kita. Nah, indikatornya itu dia, pendidikan perkacuran aman, kemudian melakukan screening perilaku, melatih murid dan guru menjadi peer mediator dan sahabat anti bullying, dan kemudian membuat SOP perlindungan murid bersama kepala sekolah. Nyaman, indikatornya seperti apa? Relasi yang empatik antar guru, murid, dan staf. Kemudian sifatnya pembelajaran interaktif, waktu dan ruang bermain yang cukup, dan pengembangan minat dan bakat. Artinya di sekolah itu juga harus seimbang antara pembelajaran, untuk ekskulnya juga minat dan bakatnya seperti itu. Jadi dengan demikian murid kita akan mendapatkan aman, nyaman, dan menggembirakan di sekolah. Nah, sebelum saya akhiri, karena kita masih ada yang standby di sini, saya mau mengajak yang untuk kolaborasi dulu. Ustazah, kegiatan kolaborasi, ya, boleh ya? Kan ada pena nih, ada ya? Oke. Dari Ustazah dimulai dari Ustazah ini. Ini ada penanya tadi. Nah, ini aja. Ustazah ini oporkan ke Tia dulu, ke Ustazah Mutia. Tunggu, itu dulu. Ya, itu dulu ya. Iya, nggak boleh. Tidak boleh ya. Siapa yang duluan sampai ke belakang ya. Nanti terakhir sampai Ocu ya, dia perusahaannya. Oke, Cu? Oke. 1, 2, 3. Ya. Ke Ustazah Mutia dulu, Tia. Satu pena aja. Satu pena aja. Jatuh. Ulang lagi dari saat berarti. Jangan jatuh. Ya, bisa? Bisa? Yang jatuh kena hukum. Iya, nggak boleh jatuh. Kalau jatuh ulang lagi. Oh, masa kalau Ustaz sama Ustazah nih, Ustazah nggak ada jatuh. Yes, mantap. Terus? Cara yang benar yang sudah selesai. Terus? Serius kali bisa? Kita bisa. Oke. Berarti ini kayaknya pemanasan dulu ya. Kita ulang nanti ya. Ini benar-benar pakai waktu. Oh, coba pindah. Oh, coba pindah. Bisa? Fokus dan perhatian. Fokus dan perhatian. Bisa? Oke. Bisa ya? Berhasil? Yang rusak gimana? Belum? Yuk, kali ini kita ulang serius. Boleh berdiri di sini, Ustaz ya.
antara ustaz dan ustazah. Ayo. Konsentrasi. Ayo, pentingnya kolaborasi antara kita. Jangan ada yang jatuh. Siapa yang duluan kira-kira? Ocu di mana? Ocu di mana? Ustaz apa ustazah? Oh, jawabannya Ustazah Minatul ya. Siapa yang duluan nanti sorak ya? Tepuk tangan. Ternyata Ustazah duluan. Mungkin karena lebih sedikit ya, apanya ya, jumlah namanya. Aktivitas refleksi, konsep dan aplikasi. Makanya tadi setiap beberapa jurus ada yang saya kasih kegiatan terlebih dahulu. Baik, itu saja yang saya sampaikan pada hari ini, Ustazah. Mohon maaf dan apabila terdapat kekurangan ataupun kekhilafan ataupun ada perkataan yang tersinggung baik dalam perilaku juga. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kegiatan yang saya berikan pada hari ini membawa manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terus dulu untuk Ustazah Titik yang telah memberikan kita banyak pemahaman bagaimana cara mengatasi anak-anak. Baik, terakhir ada waktu 10 menit saya perlu sampaikan sangat penting sekali. Yang pertama